Halo Sobat Sejarah, kembali lagi di Skicast episode 11. Di sini kita akan ngobrol santai bersama salah satu anggota dari Aksara Nuraga. Yang mana Aksara Nuraga ini itu adalah sebuah buku antologi puisi yang diciptakan pada tahun berapa ya Teh? Tahun 2023. Oh, 2023. Kita anak sejarah banget ya bahas tahun. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, beliau akan memperkenalkan namanya sendiri. Mangga. Iya, langsung aja. Oh iya, bentar. Ini di sini kita mau manggil Teteh, Kakak atau apa ya? Teteh aja lah yang menyesuaikan. Di Cirebon kan Teteh manggilnya. Oh iya, siap. Ini Teh. Siap. Halo Sobat Sejarah, aku balik lagi nih ke Skicast. Kalau mungkin lihat episode sebelumnya beda ya. Dulu jadi moderator, sekarang jadi narasumber. Narasumber terlalu berat lah. Tamu, teman ngobrol lah gitu ya, teman ngobrol. Karena sekarang kita ngobrol santai kan, nggak terlalu formal kan, santai. Oke. Disuruh memperkenalkan diri. Oke, aku perkenalkan diri. Nama lengkapnya Siti Humayro, biasa dipanggil Umay. Aku itu salah satu anggota penulis dari Aksara Nuraga gitu ya, yang didirikan oleh teman dari Nisa, Pakih ya. Oh iya. Pakih. Kebetulan sekarang semester 7. Kegiatannya ya ada MK sedikit, 2 lagi karena udah semester akhir nih, sombong. Siap. Jadi yang ngerjain skripsi sama nyelesain MK gitu. Gitu. Apalagi? Mungkin selain keseharian ngerjain skripsi gitu, kalau di kosan suka ngapain gitu? Ya kalau di kosan ya pokoknya nih aku sebagai orang yang gak mau gabut ya, pokoknya harus ada aktivitas setiap harinya gitu. Apalagi MK cuma 2. Terus emang orangnya gak kemana-mana ya, gak pernah explore Cirebon tuh. Dulu aku ikut HMJ, kalau nggak ikut HMJ mungkin nggak explore Cirebon karena anaknya di kosan aja gitu. Jadi ya aku buat jadwal setiap harinya itu harus ada kegiatan. Kayak misalkan ngerjain skripsi itu 1 hari adalah 3 jam. Nanti misalkan di pagi, di sore, di malam pokoknya ada kegiatan belajarnya gitu. Ya kalau selain belajar ya paling main HP gitu. Terus nonton lah, atau kegiatan bermanfaat lainnya, belajar hal lain gitu, bukan belajar tentang skripsi doang, belajar tentang kehidupan. Oke. Mungkin sekarang langsung ke ngobrol santai tentang puisi ya Teh. Boleh. Gimana sih awalnya Teteh bisa suka ke puisi gitu? Awal mula apakah dari kecil atau bagaimana gitu? Suka puisi sebenarnya nggak tahu ya aku suka puisi dari kapan, tapi aku tuh ingat dulu suka nulis random gitu loh di buku waktu MTS. Kalau nggak salah pas MTS tuh suka nulis di balik buku. Terus kalau teman-teman tulisannya kayak puisi gitu, kayak puitis gitu. Ya udah aku sadar kayak bisa nih kayaknya nulis kayak gitu. Bukan bisa sih, kayak suka, jadi kayak dilanjutin, kayaknya mau nggak diseriusin sih, pokoknya nulis gitu. Awalnya kan kalau puisi itu kan kayak kata-katanya tuh bermajas, terus kayak diksinya beda gitu. Nah itu tuh aku bisa dapat kata-kata yang bermajas terus diksinya beda itu tuh karena aku suka baca buku, baca novel. Dulu suka baca novel. Kan kalau novel kan ini ya kayak cerita-ceritanya tuh yang kata-katanya tuh yang gimana ya? Berat. Yang puitis, yang gitu-gitulah. Nah, itu dari situ suka. Pokoknya dari SMP ya cuma nulis biasa, terus mulai SMA itu udah mulai buat akun. Aku punya akun pena. Itu namanya Panah Cerita. Sebenarnya dulu ganti-ganti namanya sampai akhirnya aku tetap nih mau namanya Panah Cerita gitu. Dulu sempet namanya Penduduk Pribumi, apa gitu. Nah, itu. Karena ngerasa kayaknya kalau aku nulis puisi cuman di tulisan lah, kalau puisi mah terlalu keren. Pokoknya tulisan kayak gitu cuman di buku-buku doang, nanti hilang bukunya atau kececer kan, kayak aduh aku nggak bisa ngelihat lagi tulisan yang pernah aku tulis nih. Jadi kayak mau nulis di Instagram taruh. Nah jadilah buat
akun Instagram Panah Cerita itu gitu. Seperti itu. Berarti dari SMP ya mulai Iya kayaknya nyeret-nyeret. suka-suka coret-coret buku kayak gitu. Dari sana pernah ikutan kayak lomba-lomba gitu gak sih Teh? Kalau lomba-lomba ya pernah dulu ikut lomba cipta puisi. Ya kan suka ada ya di Instagram itu kayak apa sih, puisi tingkat nasional, terus puisi-puisi kayak gitu-gitu kan sering banget. Nah, itu aku ikut, tapi ya biasalah, mungkin karena tingkatnya terlalu besar ya, jadi kayak ya nggak menang gitu. Terus pernah pas udah mulai masuk kuliah kampus, itu kan diajak ya, aku juga ikut ada komunitas tuh dari sejarah, komunitas puisi gitu sama Bang Swanto. Bang Swanto aku ngikut, terus diajak berpuisi, diajak ini lagi. Nah, dari udah masuk kampus itu kan mulai ikut puisi, diajak sama Bang Swanto. Nah, di kayaknya HMJ lain atau jurusan lain itu ngadain puisi, terus diajak sama Bang Swanto buat ikut lomba puisi. Ini ada lomba puisi, ikut gitu ya, mulai ikut lomba baca puisi kayak gitu doang sih, nggak pernah yang diseriusin ikut lomba baca puisi gitu, karena aku tuh tipe yang suka nulis itu nggak terlalu yang harus dibukukan gitu kan. Kalau Fakih kan emang kita tahu ya dia suka nulis sampai banyak bukunya kan gitu, nggak yang diseriusin seperti itu. Jadi kayak aku nulis puisi, aku nulis tulisan gitu, yang apa aku rasain aku tulis aja gitu. Jadi makanya nggak terlalu diseriusin lah gitu. Jadi buat lomba-lomba nggak terlalu yang gencar ikut lomba-lomba gitu, enggak sih. Oh, berarti selain suka nulis juga Teteh suka bacanya puisi? Bacanya suka. Sejak kapan itu? Apa emang dari dulu atau? Sebetulnya karena memang aku kan tadi juga itu nggak terlalu mendalami puisi kan. Banyak sebenarnya toko-toko puisi aku nggak tahu gitu. Kalau baca-baca ya karena memang Panah Cerita itu Instagram buat nulis. Nah kan explore-nya baca puisi kayak gitu-gitu. Nah itu paling baca-baca dari Instagram, potongan-potongan dari puisi-puisi kayak Pak Joko, dan yang lain-lain lah pokoknya. Terus kalau buku-buku puisi, buku-buku para sastrawan ya paling minjem baca-baca punya temen kayak gitu aja sih. Kayak gitu. Terus kan dulu juga pernah bikin tuh tahun kemarin. Iya. Nah itu awalnya gimana gitu bisa membuat satu karya yang Teteh juga terlibat di dalamnya gitu. Nah pas tahun 2000 berapa ya, 2021 kayaknya. Pas tahun 2021 itu aku belum jadi HMJ. Masih tahun-tahun akhir lah, pokoknya tahun-tahun akhir. Tahunnya Tumpah Mi diajak itu sama Bang Sonto kan. Dari awal-awal nih kan udah ngikut nih bikin puisi di grup tuh. Nah terus akhirnya sama Bang Sonto, ayo nih kita bukukan gitu hasil puisi kita, udah dibuat-buat kayak gitu-gitu. Nah akhirnya Bang Swanto sama kayak Paki berinisiasi buat menyatukan puisi-puisi kita gitu. Akhirnya buat tuh namanya Lipikara Aglaya, itu nama komunitasnya. Cuman kalau nama bukunya itu Rampai Rasa gitu. Rampai Rasa itu. Udah ikutan yang Rampai Rasa ya? Iya. Nah gimana sih kok Teteh bisa ikut juga ke Aksara Nuraganya gitu? Oh iya. Nah kan kalau Rampai Rasa itu kan tadi tahun 2021 tahunannya Bang Swanto, Tumpah Mi. Kalau Aksara Nuraga tuh kan aku udah nggak HMJ lagi ya, udah semester akhir lah pokoknya kan. Jadi awalnya tuh diajak sama Paki, mungkin karena Paki tahu dulunya aku pernah ikut Rampai Rasa atau tahu dia aku suka nulis gitu, jadinya diajak gitu katanya. Teh mau ikut enggak gitu sama tim tulisan Kabinet Wiresena, mau buat buku gitu. Terus kata aku ya aku kan seneng lah gitu kalau misalkan ada yang antusias buat nulis terus gitu-gitu. Jadi ya aku mau gitu. Jadinya senang aja gitu kayak dibukukan nanti, walaupun sebenarnya tulisannya gak bagus-bagus banget, masih kalah bagus sama yang lain sebetulnya ya. Tapi ya tetap mau gitu. Kayak gitu. Itu juga sebetulnya tulisan-tulisan yang ada di Aksara Nuraga sebetulnya itu tulisan-tulisan lama tahun 2021, 2020 kalau nggak salah. Karena pada saat itu aku juga posisinya bukan yang nggak lama nggak nulis ya, jarang nulis, udah mulai jarang nulis. Jadi aku bilang gini ke Fakih, karena yang tadi akun Panah Cerita tuh aku kan ada di highlight gitu kan tulisan. Aku bilang aja itu dilihat aja sok di Instagram, kalau ada yang tertarik nanti dimasukin ke buku gitu. Kata Fakih iya siap Teh, dilihat mungkin sama dia, akhirnya dimasukin ke buku Aksara Nuraga tuh. Ya seneng sih karena
akhirnya itu bukan di Instagram doang, dibukukan jadinya tulisan aku ya kan. Jadi sebuah karya. Ya walaupun gak keren-keren Investasi. amat seperti itu. Tabungan digital. Soalnya aku tuh nulis kayak gitu sebenarnya nggak terlalu diseriuskan sih. Mungkin teman-teman yang lain banyak yang lebih bagus gitu. Mungkin diksi-diksi atau majas atau pokoknya diksi-diksi teman-teman yang lain mungkin lebih luas, lebih banyak. Jadinya lebih berpower lagi tuh tulisannya, lebih menunjukkan ini puitis. Kalau aku mah yang kayak biasa-biasa aja gitu. Karena memang suka yang modern-modern juga kayak Ayah Pidi baik ya kan, penulis Dilan gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak mengalir saja menulis puisi itu. Aku setuju sama Pak Sapardi sih bahwa menulis puisi itu mengalir saja, jangan terlalu dipaksakan. Karena kalau kita memaksakan kita menulis itu yang ada yang mengada-ngada, bukan perasaan kita gitu. Jadinya mengalir saja menulis mah gitu. Kalau menurut Teteh tulisan itu apa gitu? Gimana? Tulisan bagi Teteh? Kalau buat aku sih tulisan itu sangat menjadi teman ya, karena kita sebagai manusia itu kan jarang ya ada yang mau bercerita, mungkin takut atau misalkan apalah. Nah, tulisan itu menurut aku adalah salah satu cara terbaik lah untuk menumpahkan segala perasaan kita gitu. Dengan menulis akhirnya kita tertuangkan lah, walaupun kita nggak bercerita ke teman tapi kita bisa nulis gitu, bisa menuangkan perasaan kita kayak gitu. Penting sih, menurut aku tuh teman baik lah. Menulis tulisan itu adalah suatu yang penting buat aku, karena aku tuh juga memang kalau cerita kan suka bingung ya, orangnya bingung kalau mau cerita, jadi nulis gitu, tulis apa aja perasaan, tulis kayak gitu. Apa sih hal yang memotivasi Teteh buat nulis puisi gitu? Motivasi. Iya. Sebenarnya kalau dibilang motivasi terlalu baku atau terlalu berat lah, bukan motivasi. Ya karena memang suka aja, kayak tadi aku bilang suka ya, akhirnya itu membuat aku suka ya, jadinya suka menulis aja gitu. Tapi kalau motivasi mungkin awal menulisnya ya itu karena baca novel tadi gitu, suka baca novel. Terus emang juga suka nulis, ya akhirnya jadilah suka nulis puisi gitu. Karena memang keinginan sendiri gitu. Terus kan aku teh pernah denger ya Teh, kalau misalkan kita mau nulis puisi Teh, kita Teh harus seneng dulu sama galau dulu tuh. Kalau menurut Teteh itu gimana? Nah, itu statement itu. Ya, nah itu yang tadi aku bilang, menulis itu harus dari perasaan kita, perasaan kita yang sedang kita rasain nih. Nah bener kata kamu, kita lagi galau dulu, kita lagi senang dulu, itu kan kita artinya lagi berperasaan nih. Jadi ya itu kita tulis gitu kan. Kalau lagi galau nih kita pengen nulis kayak gitu. Jadi itu tidak dipaksakan karena keadaannya lagi galau, lagi senang, lagi sedih, ya akhirnya kita nulis kayak gitu. Terus ya itu kayak gitu sih. Ada lagi? Tapi nggak yang harus dipaksa galau sebetulnya. Ada nggak? Iya, kalau dipaksa galau ya sama aja ini dong, kayak yang tadi aku bilang kan mengalir. Kalau misalkan dipaksa-paksa galau nih kayak nanti akhirnya nggak jadi nulis karena memang lagi gak galau gitu. Tapi kan anak zaman sekarang bilangnya gini, walaupun lagi nggak galau, dengerin lagu sedih nih ntar lama-lama galau nih. Mungkin Bisa ke bawah suasana ya, bisa kayak gitu juga, tergantung orangnya sih. Cuman kalau aku secara tiba-tiba aja, nggak dibuat-buat galau gitu. Ada lagi gak? Udah. Oke, mungkin sekarang lebih ke apa ya? Pesan gitu buat para penulis yang ada di luar sana gitu, dari Teh Ums gitu. Di luar sana. Iya. Ya maksudnya Teman-teman HMJ lah buat nanti ke depannya gitu, yang suka nulis gitu. apa ya, pokoknya menurut aku bisa lebih tebel lagi nih buku, bisa lebih tebel lagi, bisa lebih diajak lagi. Mungkin masih banyak kayaknya teman-teman yang suka nulis tapi mereka itu diem gitu, kayak pokoknya nih ini nih masuk ke minat bakat ya. Mungkin kan itu kan awalnya menulis puisi itu kan karya ya, sebuah karya itu kan dari minat bakat ya. Mungkin teman-teman minat bakat nanti lebih dihidupkan lagi nih, bahwasannya kita membuat wadah gitu, wadah untuk menulis puisi, wadah untuk apalagi misalkan futsal dan lain-lain, pokoknya kesenian yang lain mungkin itu lebih ditonjolkan lagi. Jadi nanti ketika misalkan semakin menonjol, semakin banyak yang tahu ada wadah buat nulis nih, oh aku kayaknya mau deh ngikut, aku udah punya tulisan nih, kayak aku pengen deh mengajukan diri gitu. Jadi bisa dibuat lebih diajaknya tuh lebih kelihatan lagi, misalkan dibuat video atau misalkan berkunjung ke kelas, atau misalkan pastikan di HMJ itu ada masing-masing anggota ya di kelas tuh bisa tuh diajak ngobrol, kayak diajak
HMJ ada minat bakat ini loh puisi gitu, kamu suka nulis kan, misalkan kita kan kadang suka ngeliat teman kita suka nulis atau gimana, itu ajak kayak gitu sih. Harapannya ya itu lebih diajak lagi, lebih mungkin masih banyak teman-teman yang suka nulis gitu. Terus kalau udah yang jadi penulis sekarang mungkin ya ditingkatkan lagi menulisnya, dibanyakin lagi baca puisi yang lainnya biar diksinya naik. Itu sebenarnya pengingat buat aku juga ya gitu, pastinya gitu. Lebih banyak baca puisi orang, puisi para sastrawan gitu, biar diksi kita tuh nambah gitu. Biar lebih keren lagi, biar lebih puitis lagi kayak gitu. Ada gak satu kalimat yang bisa membuat orang tertarik untuk menulis Puisi? Atau apa gitu yang Teteh alamin selama menulis dan itu bisa membuat orang termotivasi untuk menulis gitu? Menulislah, pokoknya nulis karena kalau dari nulis tuh pasti kita coba nulis, pasti nanti hati kita plong gitu. Coba deh tulis, misal kamu lagi bingung, kadang kita kan sering kayak tiba-tiba perasaannya jelek atau apa, coba deh nulis, nanti pasti hatinya plong. Nanti kalau udah kebiasaan nulis kayak gitu, jadi kita lebih biasa nulis. Kan kalau misalkan kita udah terbiasa nulis, jadinya kita nggak terlalu suka update status daripada update status kayak gitu kan. Mendingan nulis lah, dibuat lebih berkata-kata lagi biar jadi hasil gitu. Dianuin sedikit, diseriusin sedikit daripada cuman ngeluh perasaan hatinya, moodnya jelek di status gitu kan, nggak, kurang bagus lah gitu. Mohon maaf nih kalau misalkan ada yang tersinggungnya, itu mah aku aja gitu. Oke nih, karena dari tadi kan kita udah ngobrol santai nih sama salah satu penulis dari buku Aksara Nuraga yang dibikin oleh Kabinet Wirasena. Nah, barangkali dari kalian ada yang penasaran sama isi bukunya, jangan lupa di order di Shopee. Ada di Shopee atau di kontak person PJ-nya, yaitu di Faki, yang mana nomornya nanti akan ditaruh di bawah sini gitu. Oke, mungkin Teh untuk ngobrol santai kali ini kita akhiri gitu. Makasih banyak udah sharing-sharing bareng kita, ngobrol santai bareng kita. Semoga Kabinet Wirasena HMJ HIMSPI tahun depan bisa lebih menciptakan banyak penulis, menciptakan banyak penulis, banyak buku gitu. Ya, aku juga lupa nih menyampaikan, mohon maaf gitu barangkali ada salah-salah kata tadi ya, namanya kita ngomong nggak tahu gitu ya, barangkali ada kesalahan kata, mohon maaf gitu dari aku. Ya, mungkin sekian dari kami. Makasih banyak ya Teh. Makasih banyak juga ya udah diajak ngobrol nih pas di YouTube. Oke, dari kami cukup sekian. Sampai jumpa di Skicast episode selanjutnya. Bye bye Sobat Sejarah.